Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu SSD NVMe ini mana pasti kalian tahu lah untuk seri yang ada di sini. Agak ramai sih untuk 1 tahun yang terakhir, di harga terjangkau, speednya kencang dan juga udah ada DRAM-nya. Seperti contoh yang ada di sini untuk produknya. Ini adalah SPG Gaming S70 Blade. Yang saya pegang ini yang 2 tera ya. Dan kita akan mereviewnya apakah ini bagus atau tidak, atau sesuai harganya atau tidak lah. Kiriman tersebut emang paling murah sih dan paling kencang juga, tembus sampai di 7000-an megabit per second dari segi membacanya. Kalau di harga segini sekitar di 2 juta, jarang-jarang ada sih brand lain yang kecepatannya di atas 7000, rata-rata di 5000-an lah. Tapi kalau yang ini emang agak beda sih, harganya lebih terjangkau. Dan kita akan review apakah sesuai atau tidak performanya dari segi membaca dan juga menulisnya kita tes, serta transfer file apakah stabil atau tidak, serta suhunya panas atau tidak, dan juga dari segi booting Windows ya apakah ini cepat atau tidak. Ya pastinya cepat sih harusnya, tapi kita akan lihat aja nanti di akhir video dari segi tes review yang ada di sini. Dan seri S70 Blade yang 2 tera dia itu di harga di 2 juta. Terbilang ini terjangkau, berbeda seperti di brand pada umumnya. Dan juga ini tembus di 7000-an untuk membaca serta menulisnya di 6000-an, atau lebih lengkapnya nanti habis ini dari segi speknya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut seperti yang ada di sini packagingnya, itu simple dan juga bagus, udah support PS5 di bagian atas ini. Kalau yang PS5 biasanya di atas 5000 megabit per second, tapi kalau yang ini di 7000 pastinya support lah. Dan ada beberapa fitur-fiturnya, seperti contoh yang ada di sini 3D NAND, SLC chasing, serta Advanced LDPC, dan juga ada optional hatching. Sudah free hatching seperti gambar di bagian depan sini. Dan di bagian belakangnya cuma ada tulisan dari segi up to membacanya di 7400 megabit per second, dan juga menulisnya di 6800 megabit per second. Terbilang ini kencang di kalangan Gen 4. Dan kita unboxing dulu isinya apa aja di bagian dalam. Setelah kita buka, ambil. Cuma seperti ini aja untuk penampakannya. Dan di mana tersebut ada hatchingnya yang dimana agak tebal ya, dan juga ada tulisan SPG serta garis-garisnya. Dan di sini untuk NVMe-nya kita ambil dulu. Ya, agak berat sih. Dan uniknya di bagian sini dia itu full semua, depan dan juga belakang. Dan di bagian belakangnya ada serial number serta informasi yang lainnya. Untuk di bagian depan sangat terlihat sekali ada kontrolernya, serta ada DRAM-nya juga di bagian sini. Untuk spek lebih lengkapnya aku buka dari segi websitenya dulu. Kiriman tersebut untuk yang ada di sini kontrolernya menggunakan mereknya Ignite, serinya adalah IG5236. Dan juga untuk DRAM-nya ada apa tidak? Jawabannya ada untuk serinya S70 Blade di bagian sini ya, untuk DRAM-nya persegi panjang. Terbilang ini juga udah bagus. Dan juga jarang-jarang ada sih yang dimana tersebut di harga 2 juta untuk yang 2 tera ya, ataupun tidak ada DRAM-nya. Tapi kalau yang ini tidak ada DRAM-nya, terbilang ini bagus. Serta untuk MTBF nya di 2 juta jam, ini pun juga udah bagus, garansinya di 5 tahun untuk ini. Serta dari TBW nya di 5920 terabyte. Ini yang paling tinggi ya, tapi aku juga kurang tahu sih ini yang serinya 8 tera, 4 tera, atau 2 tera, ataupun 1 tera. Kalau yang 2 tera nanti saya akan jelaskan aja di info habis ini untuk lebih lengkapnya. Seperti itu sih spek singkat yang ada di bagian website dan juga di bagian box ini. Dan juga nanti pengujian saya akan menggunakan dari NVMe Netak ya sebagai perbandingannya. Meskipun agak bottleneck ya, karena ini kecepatannya tembus di 5000, kalau yang ini di 7000. Jadi ya wajar sih, nanti akan ada bottleneck di bagian transfer file-nya. Tidak bisa tinggi-tinggi banget. Tapi yang kita cek apakah stabil atau tidak untuk transfer file yang ada di sini. Ya karena saya cuma ada satu barangnya aja sih untuk ini ya, S70 Blade. Jadi nggak bisa membandingkan 1:1 dari segi kecepatannya, kecuali kalau punya 2. Seperti itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes reviewnya dulu seperti yang saya sebutkan tadi. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi pengujian booting Windows menggunakan NVMe Adrata S70 Blade. Seberapa cepat ya untuk booting Windows-nya, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang ini cepat. Standarnya NVMe di 15 sampai di 17 detik, tapi kalau yang ini cuma di 16 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke suhunya, untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan
di 51 derajat dan juga maksimalnya di 71 derajat. Terbilang ini panas, jadi ya wajar sih untuk yang ini ya. Speednya kencang dan apalagi udah ada heatsink bawaan, tapi dia tuh masih kurang. Jadi wajib membeli heatsink NVMe seperti yang ada di sini supaya bisa lebih mendinginkan dan juga performanya dia tuh stabil. Dan lanjut ke informasinya, seperti yang ada di sini, yang dimana kontrolernya menggunakan InnoGrid serinya IG5236 dan juga dia tuh memiliki DRAM. Jadi ya bagus sih untuk yang ini, di harga terjangkau sudah ada DRAM-nya. Dan apalagi TBW-nya sampai di 1480 TB untuk yang 2 TB. Tapi kalau yang 8 TB bisa tembus sampai di 5000-an. Itu sangat jauh sekali. Dan juga MTBF-nya up to sampai di 2 juta jam, ini pun juga bagus. Dan juga dia tuh support dengan PS5. Jadi aman untuk yang itu. Dan juga di sini garansinya di 5 tahun. Ini pun juga sama-sama bagus. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya, yang dimana dari segi membaca mendapatkan di 7132 serta menulisnya di 6676. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 7400 per 6800. Dan kalau kita bandingkan, dia itu kurang semua dari segi membaca maupun menulisnya. Tapi tidak masalah untuk yang ini. Yang penting kecepatan membacanya di atas 7000-an dan juga menulisnya di atas 6000-an. Ini pun juga udah bagus. Dan lanjut ke transfer file menggunakan NVMe NetApp Gen 4 sebagai perbandingannya serta file 70GB dalam bentuk RAR. Coba kita tes apakah stabil atau tidak. Yang pertama, NVMe NetApp Gen 4 ke ADATA S70 yang dimana awalannya mulai dari 3GB per second dan lalu dia itu stabil sampai selesai, seperti bahkan di bagian pojok kanan ini. Jadi bisa dibilang ini stabil ya dari awal sampai akhir di pengujian ini. Dan kalau dibalik dari NVMe ADATA S70 ke NVMe NetApp Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,8 GB per second dan lalu turun sedikit ke 2,3 GB per second. Dan setelah itu dia tuh stabil di 2,2 sampai di 2,3 GB per second sampai selesai, seperti bagian yang ada di sini. Dan kalau kita simpulkan dari dua pengujian tadi, ini pun bisa dibilang stabil dan juga kencang lah, up to sampai di 3 GB per second, meskipun agak bottleneck untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak di harganya? Kalau menurutku terbilang ini rekomen. Di harga 2 juta yang tipenya 2 tera, dari segi performa dan juga fiturnya ini bagus. Yang dimana tersebut membaca menulisnya dia itu sesuai di atas 7000 per 6000, serta untuk transfer filenya dia itu stabil dan juga kencang. Dan apalagi booting Windowsnya dia itu cepat serta memiliki DRAM. Jadi aman sih untuk yang ini ya. Jarang-jarang juga di harga 2 jutaan dia tuh ada DRAM-nya. Serta TBW-nya dia itu tinggi sampai di 1500 TB dan juga udah support untuk PS5. Dan garansinya di 5 tahun, garansi resmi Indonesia. Ini pun juga udah sangat bagus. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. NVMe ADATA Gaming S70 Blade 2 tera. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD NVMe, casing, CPU cooler, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.